Amin. Ya Rabbal. Matak saya mah Bu, taradangdos. Hah? Kunaon? Aya lalaki nu dangdos. Betul? Assalamualaikum. Mencong kahade. Maka saya mah ngan saukur cai we geus wudu beres. Teu sabedak, teu make dempul, teu make naon. Tuh, insya hoyong naon? Hoyong murni ka Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Ya ngomong-ngomong sampai jam berapa? Teu eling ngasugan. Sampai jam 12. Allahu Akbar. Ibu, sampai jam 10:30-nya. Mudah-mudahan. Laisu bi anbiya'i wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Jadi orang yang duduk di atas mimbar, Bu, kadia. Saat itu kita bukan nabi, saat itu kita bukan syuhada, saat itu kita bukan pejuang, tapi kita diberikan badan yang bercahaya, baju bercahaya, wajah bercahaya, duduk di atas mimbar. Siapa sih mereka itu? Pengen tahu nggak Bu? Pengen tahu nggak Bu? Kita lihat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa sih mereka itu wahai Rasulullah? Siapa sih orang yang dijanjikan oleh Allah duduk di atas mimbar, bajunya bercahaya, wajahnya penuh dengan cahaya? Siapa mereka? Mereka bukan nabi, mereka bukan pejuang, mereka bukan sahabat, mereka bukan ulama, mereka bukan ustazah, mereka bukan dai. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah? Hum al-mutahabuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutajalisuna fillah. Ternyata ini orang 3 model. Yang pertama siapa? Al-mutahabbuna fillah, yaitu mereka yang merajut cinta karena Allah. Bu, Ibu cinta sama saya? Cinta? Tuh, cinta itu konotasinya nafsu. Padahal cinta itu tulus murni. Saya tanya, Ibu cinta sama saya? Cinta sama saya? Can kompak, cinta sama saya? Atas dasar apa Ibu cinta? Ustadz, I love you. Gele. Cinta karena Allah. Karena saya di sini pun cinta kepada ibu-ibu, bukan karena keturunan, bukan karena saudara, bukan karena keluarga, bukan karena pasangan, bukan karena nafsu, tapi saya cinta sama semua jamaah karena Allah. Itu yang akan mendapatkan predikat di sisi Allah, bajunya bercahaya, wajahnya bercahaya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita saling cinta antar satu dengan yang lain. Amin ya Rabbal. Bahkan kata Rasulullah, ikatan cinta mereka bagaikan telunjuk dengan jari tengah. Lihat Bu, jari telunjuk dengan jari selalu besti kemanapun. Betul? Di mana telunjuk berjalan, di situ jari tengah ikut campur. Betul? Di mana ibu rek nyokot sesuatu, jari tengah ikut membantu. Begitulah persaudaraan kita di ajaran agama Islam ini. Yang satu dengan yang lain menjalin ukhuwah Islamiyah kita. Maka ibu yang dimuliakan Allah, judul tema kita hari ini adalah BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Kecamatan Bogor Selatan, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Majelis Indonesia, Jalan Layung Sari nomor 3 nomor 41 16132 Kota Bogor. Judulna
Subhan. Aing bingung ngejelaskeun anak ya. Eueuh judulna. Naon judulna Ibu? Apa judulnya? Tahu nggak judulnya? Nggak saya mah dengekeun kumaha ustad we lah. Nah Ibu, ternyata judulnya ini BKMM menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah ikatan persaudaraan, bukan cuman saudara darah, bukan cuman saudara kandung, tapi saudara yang di situ tertanam nilai-nilai iman dan akidah kepada Allah. Maka Ibu, ukhuwah di dalam Islam dibagi 3. Ada berapa? Ini ngomong-ngomong ditulis apa ente? Tuh. Direkam ya, alhamdulillah. Balik ke imah rekamannya dihapus. Sebab kenapa? File penuh. Mudah-mudahan begitunya, insya Allah. Bu, ukhuwah dibagi 3. 1 disebut namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua disebut namanya ukhuwah insaniyah. Yang ketiga disebut namanya ukhuwah watoniyah. Sekali lagi, ukhuwah dibagi 3. 1 Islamiyah, 2 insaniyah, 3 watoniyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah yang di situ dijalin atas pondasi keislaman. Ana muslim wa anta muslim. Saya muslim, engkau adalah muslim. Ana muslim qabla kulli syai. Saya muslim. Orang muslim. Majelis taklim BNC orang Islam. Majelis taklim A orang muslim. Sebelum nama majelisnya yang ditampilkan adalah Islamnya terlebih dahulu. Insya Allah. Ibu kapanggih dengan teman, ketemu dengan orang, belum kenal siapa Anda, dari mana Anda, dari keluarga mana Anda, dari jenis apa Anda, saya tidak akan pernah hiraukan. Ana muslim wa anta muslim. Assalamualaikum. Betul? Itulah indahnya Islam. Maka saya berpijak di tanah manapun, saya selalu mengamalkan sunnah Rasul, absus salam, tebarkan salam. Kenapa? Karena kaum mengatakan assalam yuqaul hujran. Salam itu akan menghilangkan jarak di antara kita. Coba deh, ibu musuh sama teman, ibu gelut ke batur, 2 hari 3 hari tidak bertanya dan tidak bertegur sapa, tapi saat ibu memulai dengan ucapan salam, assalamualaikum, pasti sahabat ibu yang tadinya marah, benduk, cemberut, manyun, insya Allah, waalaikumsalam. Lunak gak Bu? Familiar tidak Bu? Insya salam dahsyatnya. Maka saat saya kemarin di tanah suci Mekah dan Madinah, tidak merasa terasing di sana. Walaupun kanan kiri saya orang-orang yang tinggi besar, Hararideng, orang Sudan. Tapi saya punya modal Islam. Saat saya duduk, assalamualaikum, pasti dia jawab, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semua disalamin. Akhirnya semua yang tidak kenal nama dan tidak kenal lahir kita dari mana, tapi semuanya berbuat baik sama kita. Insya manehna keur ngadahar korma dibere ka urang. Isyada. Syukran. Bisa urang ge syukran mah. Syukran. Alhamdulillah, marhaba. Makan korma. Beres korma nu sabelah mere cai Zam-Zam. Isyada. Syukran. Alhamdulillah, inum. Datang nu sabelah isyada mere siwa. Syukran. Alhamdulillah. Lihat, seketika gara-gara salam kita bisa menjadi saudara. Insya. Ibu saya tanya,
Semua yang duduk di sini udah pada kenal belum? Udah pada wauh belum? Udah tahu dari mana asalnya? Demi Allah, kita yang duduk di sini nggak kenal antara yang satu dengan yang lain. Maka dengan salam, insya Allah kita adalah semua saudara. Amin ya Rabbal. Siap bersaudara? Siap tebarkan salam? Maka ucapkan salam dimanapun kita berada. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dua, disebut namanya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah apa bu? Ini kalau saya bahas secara detail tentang ukhuwah dengan indikator-indikatornya beres jam hiji. Maka saya kompres, saya singkat dan saya simulasikan saja. Resume saja. Insya. Yang kedua namanya adalah ukhuwah insaniyah. Bu, insaniyah kita itu terbagi menjadi dua. Baik secara jasadiah ataupun secara nafsiyah. Jasadiah bagaimana? Ibu yang duduk di sini, yang satu dengan yang lain belum kenal, bahkan gak tahu tabiatnya, apakah dia suka ngorong atau tidak, apakah dia suka ngacai atau tidak, apakah manehna sok gerak-gerak sorangan apa hente. Pan aya jelema sarap gitu, diuk dikikirin orang, ayo edek. Betul? Aya orang yang duduk di majelis taklim, paha jeng lutut nak tedek cicing. Betul? Edek terus gitu. Ini kita harus menjalin ukhuwah dari kondisi insaniyah, jenis manusia, dari indikator jasadiyah. Kalau kita mau menerima jasad orang yang berada di dekat kita, berarti kita sedang menjalin ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Insya. Maka jangan pernah kita melihat fisikly orang lain. Kadang-kadang kita lihat ada tetangga sahabat kita yang duduk di majelis taklim, bu, sakalina diuk nu pecak, mohon maaf, matanya hilang satu, kita ngomong, ya Allah, nu rada beneran atuh nu diuk jeung aing teh. Hati-hati. Ibu, bu, physically kita tidak ada yang sempurna. Betul? Kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah nguap, bu. Betul? Urang? Alhamdulillah. Ibu-ibu damang, damang. Bari ngajawab, bari jeung heuai. Itulah kita. Ibu berkeringat, Rasul juga berkeringat. Keringat Rasul wangi kasturi. Keringat orang bau tarasi. Na'udzubillah min. Inilah kita diajar namanya ukhuwah insa dari indikator apa? Dari indikator jasadiyah. Dimulai dari fisiknya dulu, bu. Dimulai dari Jadi kalau ibu nanti pulang majelis taklim bubar pengajian, lihat ada orang di pinggir jalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hati-hati, jaga ukhuwah Islamiyah. Jaga persaudaraan. Jangan mencibir, jangan mencaci, apalagi menghakimi. Ibu-ibu bubar pengajian, ningali ayah ibu-ibu di pinggir jalan. Ibu-ibu ngomong, kacidanya awak jag-jag suku ayah, kesempatan ayah lena ngaji atau kalah kamu menta. Ada yang begitu, bu? Na'udzubillah min zalik. Ini cobaan iman buat kita. Jaga persaudaraan kita. Bu, suatu saat ada seorang Habib berangkat ke tanah suci Mekah, sudah menggunakan kain ihram. Dipakai. Betul? Kalau laki-laki kan pakai kain. Kalau sudah pakai kain ihram dan sudah niat ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan umroh atau hajinya. Kercalik, tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek tua. Bu,
Diuk di samping Habib tadi. Ternyata si kakek rambutnya ini tidak terurus. Rambutnya terurai berantakan, bahkan keluar ingus. Habib tadi yang sudah pakai kain ihram, hatinya mulai berkata, ya Allah, kenapa kau takdirkan aku duduk dengan orang ini? Subhanallah. Tiba-tiba itu si orang tua lehona keluar. Lehona dicokot, dipoledkeun kana kain ihram. Kusi jelema tadi. Kasaha kasih Habib. Eta si Habib bari jeung ngambek dina hati. Astagfirullahalazim, ini orang keterlaluan sekali. Kok saya udah pakai ihram malah dipoledkeun leho? Naon bahasa Indonesia na? Dipoledkeun ingus. Dipeperin ingus. Singkat cerita, ibu, ternyata ini si kakek turun, pergi meninggalkan Habib tadi. Ternyata saat Habib sampai di tanah suci Mekah, memandang Ka'bah, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa takriman wa tahriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu awi tamarahu. Itu kalau kita lihat Ka'bah, baca doa itu, lain selfie. Iya masuk ke Ka'bah, alhamdulillah ya, sampai juga ke Ka'bah. Innalillahi wa inna ilaihi. Habib saat baca doa tadi, tiba-tiba lewat seorang kakek yang bajunya putih bercahaya, rambutnya penuh dengan sinar. Itu si Habib lihat, kok kayak kakek yang tadi. Dikejar sama si Habib, tepat di depan Ka'bah, si kakek menoleh kepada Habib tadi. Wahai cucu Rasulullah, bersihkan hatimu sebersih-bersihnya. Allahu Akbar, ibu. Itu Habib langsung tersungkur di depan Ka'bah, bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Predikat dia Habib, tapi hatinya bengkok hati, disindir oleh Allah, disuruh tobat oleh Allah. Kebayang gak kalau kita yang berbuat begitu? Habib lain, syarifah lain, anak ulama lain, kiai bukan, ustadz juga bukan, hati orang nganjulid wae kabatur. Na'udzubillah min. Maka kata Rasulullah, siapa saja yang berdoa, siapa saja yang memohon kepada Allah, cucuran air mata ia tumpahkan, tangis ia lakukan, tapi dia masih punya dosa kepada sesama, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka yuk bismillah, sekarang kita ngaji di tempat ini, yuk kita jalin ukhuwah Islamiyah. Insya siap bermaafan, siap bersaudara, siap kita menjadi jamaah yang dirahmati, siap tidak bengkok hati, siap jaga hati, siap bersih hati. Insya. Ini takut bu, karena kondisi begini potensi kita kotor hati. Bu, jangankan ibu-ibu yang berbeda. Nih panitia yang duduk sekarang pakai seragam, apakah hatinya sama? Cek nu hiji, burus ya teh suguhan ustad eta kuena kaharepkeun. Cek nu hiji, geus dah kapalang kedeung beak waktuna. Geuning ustadnya kereteg hate kabaca ku saya. Pan katingali bae, buru siapkeun kue itu karunya si ustad. Kuehna kaluarkeun bulu. Cek nu sabelah teu kudu kedeung dege beak tanggung. Cek nu sabelah geus teu kudu kayak dibungkus ieu. Subhanallah bu, jangankan ibu yang gak ada sangkut paut nih panitia kedeung raribut. Kunaon ribut? Pelebah ngasupkeun duit ka amplop jem ustad raribut. Cek nu hiji enggeus we 5 juta teu nanaon. Cek nu hiji ulah pan ustadna can terkenal ieu mah 500.000 wae. Belegug tuh coba. Nauzubillah min. Allahu Akbar. Bu,
Jangankan kita bergaul dengan orang lain, saima di rumah kita dengan suami, kita dengan anak, kadang kita bengkok hati. Betul? Mama, iya Pak. Coba Papa tolong masakin air panas nih, Papa agak sedikit muriang dan demam. Cek pamajikanna, boga suku lempang itu sorangan. Dijieunkeun nama, dijieunkeun cai panas, tapi hati nama bari jengki. Betul? Mudah-mudahan ibu-ibu di dieu mah teu kitu. Amin. Ieu mah ibu-ibu di Eskimo kos kitu. Ibu baru masuk muka pantok, kerekek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama baru pulang pengajian. Iya Pak. Coba ya Papa pangieunkeun kopi saeutik tadi dapur. Cek pamajikanna di jero hate aing karak datang menit kira-kira amat. Kadanan aing atuh nu disuguhan mah. Tuh. Bengkok. Bukan dengan orang lain, tetapi satu rumah bisa bengkok hati. Maka yuk bismillah kita bersihkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa diyaiha wa ana wa sahbihi. Iya aya WA Ustad tenanaon lanjutkeun bae sampai 10 menit. Bu, itu baru dua, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Insaniyah dibagi dua, jasadiyah dan nafsiyah. Jasadiyah hanya melihat sekitar zohirnya, nafsiyah sudah mulai melihat kepribadiannya. Terkadang kita punya sahabat baperan. Betul Bu? Tekaop ka omongan, tekaop ka sindir, tekaop ka colek, langsung pundung jika putri malu. Aya nu kitu? Maka kita kadang susah maintenance hati ini. Curhat sama Ustadz, ya saya punya teman baperan banget. Kira-kira diapain ya Ustadz? Paehan. Uing bingung atuh ngajawabna ibu. Bingung, jangankan saya, Anda yang sudah hidup lama dengan dia bingung cara mengatasinya, apalagi saya. Wau henteu kapanggih encan tiba-tiba dibere masal bari jeung teu mayar. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka kepribadian jangankan orang lain, sampai detik ini ibu kadang nggak tahu kepribadian suami sendiri. Betul? Aing bingung kahayang salaki aing teh naon sih? Betul nggak Bu? Mungsang mangsing munyan manyun. Perasaan aing nu nyeuseuh calana jerona. Aing nu nyeuseuh kabeh bajuna. Nu nyetrika uing kabeh. Manehna ngan manyun we manyun. Aing teh nyaho hayang nanaon sih teh salaki teh. Pak ka dieu Pak, aing kesel ka salaki ya. Ai Bapak hayang nanaon sih Pak? Cok salaki. Mama maunya apa? Papa maunya apa? Mama maunya apa? Akhirnya ribut. Kenapa? Karena kita tidak tahu satu persatu kepribadian kita masing-masing. Betul? Betul? Ibu tahu nggak keinginan saya saat ini? Tahu nggak Bu?
Kue. Meni kudu dibajaan aing mah. Kudu nama kudu dibajaan, geus ngarti. Nepi ka ayeuna can datang kene. Geus. Ulah. Heureuy bohong ibu bercanda. Oh, heureuy. Lain lamun disuguhan ayeuna kedeung dikurangan balik. Nyabunya. Hampura. Ieu mah heureuy. Aya cai bodas alhamdulillah. Aya kopi alhamdulillah. Insya Allah. Kumaha? Lamun disuguhan di kumaha Ustad? Alhamdulillah. Da moal di imam ieu gitu. Baik, itu secara nafsiyah. Ibu tahu nggak keinginan saya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu keinginan ibu-ibu. Buat teuing ayeuna kararieu ningalikeun Ustad. Aina utarayani, matanya mandang saya, tapi hatina, duh aing malila amat yang ngajian teh. Can beres keneh wae geus jam 11 keneh. Betul Ibu? Kadang-kadang ada yang begitu. Bu, na'udzubillah min zalik. Yuk kita jalin ukhuwah jasadiyah dan nafsiyah. Terakhir, ini yang paling fatal, yaitu ukhuwah watoniyah. Persaudaraan di atas landasan-landasan kenegaraan. Ini yang paling fatal. Maka tadi saya mendengar sambutan dari Kiai Haji Ade Sarmili. Di sini tidak ada partai, dan insya Allah saya sebagai narasumbernya tidak ada partai. Maka saya dapat pesan dari Abi guru saya, Sam, di mana wais yang ngajar ulah mawa bendera partai. Kenapa? Kalau saya bawa bendera partai, maka yang hadir harus konsekuen dan komitmen dengan bendera saya. Betul? Dan kalau saya masuk partai, berarti saya harus pakai seragam sesuai warna partai. Lamun saya PDI, berarti saya pakai baju berem. Lamun saya PAN, berarti saya pakai baju bir. Lamun saya Golkar, saya pakai kon. Lamun saya petilu, pakai baju hej. Pertanyaan lamun ustadna ilu ka partai kabeh, berarti eta warna aya dina baju manehna kabeh. Betul. Maka ibu yakin dengan saya, insya Allah saya tidak akan berpartai. Maka ada yang datang sama saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, bisa nggak ngisi di kajian kami? Mohon maaf, ibu kajiannya di mana? Oh kami partai ini Ustadz, bisa nggak Ustadz datang? Mohon izin, saya nggak bisa ngisi kajian ibu. Kenapa? Karena ibu punya kajian, punya partai. Saya nggak mau. Nanti saya masuk ke situ, orang punya image bahwa saya adalah partai Ustadz tadi. Ustadz partai tadi. Dibalik saya teh. Ustadz partai tadi. Jadi kemana-mana engke ngundangna pasti kudu partai eta. Betul. Maka saya bebas dari partai. Ibu-ibu bebas dari partai? Ulah atuh saya teh golput. Atuh kayak bingung 2004. 2024 amanat Ustadz Isam kabeh partai colokan. Jeger. Kenapa? Menjaga ukhuwah watoniyah. Salah. Bagaimana sekarang kita di negara kesatuan Republik Indonesia, pertahankan persaudaraan dan persaudaraan kita. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghakimi. Siapapun besok yang akan dipilih oleh rakyat, itulah pemimpin kita. Betul? Yang jadi naik ya lapar ya. Allahu Akbar. Makaning mejehna jam dahar ya jam 11. Uing ti isuk ya ibu. Doakan sing sehatnya. Amin ya rabbal. Saya harus keluar dari sini jam 11 karena harus check in di bandara jam 1. Kebetulan dapat undangan dari Malaysia, ada undangan Ipin Upin di Sundatan.
Si ibu ngangkat tangan, amin. Bohong. Insya Allah. Teruskan. Oh ngeunah teruskan bae. Ngan saukur hahehe doang. Urang nu ripuh ibu. Subhan itu baru satu keterangan yang disebut namanya kata Nabi al-mutahabbuna, yaitu orang yang bakal bercahaya, orang yang mengikat hubungan tali percintaan. Cinta dasar apa? Cinta dasar ukhuwah. Ukhuwah apa? Islamiyah, insaniyah, dan watoniyah. Insya. Yang kedua al-mutawazirun, yaitu orang yang saling silaturahmi. Insya. Bu, usahakan berkunjung. Assalamualaikum, teh aya di bumi teu kunaon abdi bade silaturahim. Oh nya mangga. Kadang-kadang banyak orang gak mau disilaturahimin. Assalamualaikum, kumsalam, kumaha damang, alhamdulillah. Ibu aya di bumi, alhamdulillah. Kalau resan abdi aya angkat deui, kalau resan bade aya acara. Padahal intina embung kadatangan tamu. Kunaon sebab geus nyaho eta tamu teh tukang ngarampok dahareun. Nauzubillah min. Aya jamaah kamari ngaWA ka saya. Ustad, alhamdulillahnya Ustad tos uwi ka Indonesia. Alhamdulillah, doakeun. Ustad aya waktos teu di bumi. Ah aya ibu. Oh Ustad tiasa teu abdi bade ka bumi Ustad. Oh mangga. Iraha Ustad. Irahannya. Jero hate teh. Siat boga otak amat, aing karak datang, ieu teh capek, meni kudu hayang langsung. Kan begitu kan? Bikin strategi. Apa strateginya? Ibu kalau bisa hari ini datangnya ya jam sekian insya Allah. Tuh lihat, senang kalau ada orang mau datang sama kita. Al-mutawazirun, yaitu orang yang selalu berkunjung dan bersilaturahmi. Siap silaturahim? Silaturahim majlis ke majlis, Bu. Itu tujuan saya. Saya punya pengajian di Tanah Baru, Qurratul Uyun. Ibu hadir. Qurratul Uyun ngaji ke sini, ngaji lagi ke Semplak, ngaji lagi ke Bantar Kambing, ngaji lagi ke alumni IPB, ngaji lagi ke Masjid Raya. Semua majelis taklim adalah bersaudara. Insya. Siap? Siap ziarah, siap berkunjung, siap silaturahim, siap mengikat hubungan majelis taklim. Insya. Ulah pak kuat-kuat. Mohon maaf ya, kita tuh majelisnya internal saja. Jangan. Yang ketiga apa kata Rasul? Yang pertama tadi al-mutahabuna wal mutawazirun wal mutajalisuna fillah. Yang terakhir, orang yang bakal bercahaya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang duduk-duduk karena Allah. Amin. Ibu duduk di sini karena siapa? Bukan karena ustadz. Maka tadi disampaikan oleh kiai, kalau ngaji jangan suka lihat siapa yang menyampaikan. Betul? Ustadzna saha didinya? Ustadz Hisham. Asik. Ustadzna saha? Ustadz Yambung eta mah rada lila ngajarna. Tuh. Jangan ibu. Biasakan kalau ngaji jangan melihat ustadznya. Betul? Dipajang player, ustadzna kasep rame. Giliran ustadzna rada tekasep, mulai cawerang kararosong. Na'udzubillah min. Maka bismillah, semua yang duduk dari depan sampai belakang, semuanya karena Allah, bukan karena besek. Insya. Panitia nyiapkan besek? Nyiapkan besek? Bari nagi jeung eueuh. Subha. Karena kita duduk di sini murni karena Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan keberkahan buat kita semua. Ibu ulah pohonnya tadinya dicatat, diamalkan. Insya Allah. Jadi intinya kesimpulannya, yuk kita jaga persaudaraan. Insya Allah. Angkat tangannya Bu. Bu. Dadah. Nu ngadoa mah aya kiai,
nya abdi mah teu wantun. Sakitu ti pribados nyuhunkeun dihapunten bilih seueur kalepatan, nyuhunkeun doana mugi-mugi dipaparin kesehatan, doakeun sing panjang yuswa, berkah rezekina, keluarga sakinah mawaddah warahmah, sing dipaparin ilmu anu manfaat anu barokah, mugi-mugi tiasa umroh ka Mekah jeung ka Madinah, mudah-mudahan menang surat tanah. Amin. Nah, jadi karena surat tanah. Ya, sakitu ti pribados. Ya, mudah-mudahan kita saling bermaaf-maafan nanti. Baca khitamil majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahil hidayah wat taufik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.